FH Unibos tegaskan peran sebagai pusat kajian hukum konstitusi melalui webinar nasional. Cegah potensi bencana alam, Polres Jeneponto apel kesiapan tanggap darurat bencana. Edukasi pencegahan kekerasan seksual di Makassar, tekankan peran keluarga dan komunitas akar rumput. Polisi selidiki motif penyerangan di UNM Parangtambung. Fakultas Hukum Universitas Bosowa, FH Unibos, memperkuat posisinya sebagai institusi akademik yang aktif dalam diskursus hukum ketatanegaraan nasional dengan menyelenggarakan webinar nasional hukum tata negara bertema, Eksistensi DPR dalam Negara Demokrasi, yang berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung I Fakultas Hukum Unibos pada Rabu 5 November. Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Unibos, Profesor Dr. Yulia Hasan, SH, MH, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan narasumber yang hadir. Ia menegaskan pentingnya mahasiswa hukum memiliki pemahaman kritis terhadap lembaga legislatif di era demokrasi modern. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum berbagi ilmu, tetapi juga memperluas wawasan dan kekuatan berpikir kita mengenai eksistensi DPR dalam kehidupan bernegara, ujar Profesor Yulia. Ia juga mengajak mahasiswa untuk aktif mengikuti diskusi karena kegiatan ini dirancang untuk menikmati serta mempelajari hal-hal baru dalam kajian hukum tata negara. Webinar ini menghadirkan 7 narasumber dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Firman Anugrah, SH, MH dari FH Unibos menjadi satu-satunya pemateri yang hadir langsung di lokasi dengan materi Dewan Perwakilan Rakyat, Sejarah dan Tantangan Masa Kini. Mahasiswa FH Unibos aktif mengajukan pertanyaan seputar legitimasi DPR, tantangan legislasi, dinamika representasi rakyat, hingga krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Kepolisian Resor, Polres, Jeneponto melaksanakan apel gelar pasukan kesiapan tanggap darurat bencana dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Apel dilaksanakan pada Rabu, 5 November 2025, pukul 8 WITA, di lapangan apel Mapolres Jeneponto. Apel dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Sekda, Kabupaten Jeneponto, Maskur, mewakili Bupati Haji Paris Yasir. Acara ini juga dihadiri lengkap oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, termasuk Dandim 1425 Jeneponto Letkol Infantri Abdul Muthalib Talasa, Wakapolres Jeneponto Kompol Sahabudin, anggota DPRD, Ketua Pengadilan Agama, perwakilan Kajari, para pimpinan OPD, pejabat utama Polres, Kapolsek, serta camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Jeneponto. Dalam amanatnya, Sekda Kabupaten Jeneponto menyampaikan pentingnya kesiapan seluruh personel dan unsur terkait dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Jeneponto. Kepada seluruh personel yang terlibat, saya harapkan agar dapat bertugas dengan tanggap dan cepat dalam melakukan penyelamatan, serta selalu memperhatikan keselamatan diri dan anggota lainnya, ujar Sekda. Sekda juga menekankan beberapa pedoman penting dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, yaitu melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana, memastikan kesiapan personel, sarana-prasarana, dan dukungan logistik. Terlebih lagi, melaksanakan tugas kemanusiaan dengan empati, sikap humanis, dan profesionalisme tinggi dan meningkatkan soliditas dan sinergi antar instansi dalam upaya tanggap darurat bencana. Apel gelar pasukan ini diikuti oleh berbagai unsur gabungan sebagai wujud kesiapan bersama. Partisipan apel terdiri dari personel Polres Jeneponto, Kodim 1425 Jeneponto, Satpol PP, Dinas Perhubungan, SD, yang diminta datang ke sebuah ruangan di wilayah Masjid. Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat di tingkat paling bawah. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DEPA, Kota Makassar, Isnaniah Nurdin, dalam kegiatan bertajuk Edukasi Pencegahan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual yang digelar di Aula Kantor Camat Panakukang, Kamis 6 November. Kegiatan ini menyasar 5 elemen masyarakat, yakni komunitas driver ojek online perempuan, juru parkir, kelompok Patbem, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, unsur pemerintah kecamatan, dan media. Selama 5 hari pelaksanaan, setiap kelompok dari 15 kecamatan di Makassar mendapat edukasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Menurut Isnaniah,
Kelompok driver ojol dan juru parkir menjadi sasaran penting karena termasuk kelompok rentan yang perlu mendapat pemahaman tentang peran mereka sebagai orang tua dalam melindungi anak. Dia menjelaskan, kedua kelompok ini sering berada di lapangan dan berhadapan langsung dengan situasi sosial yang beragam. Karena itu, mereka perlu dibekali dengan pengetahuan untuk mengenali potensi kekerasan dan langkah pencegahannya. Dari driver ojol maupun juru parkir merupakan dua dari beberapa kelompok yang menurut kami rentan dan perlu mendapatkan edukasi atau paparan informasi terkait pencegahan kekerasan seksual. Karena mereka notabene adalah ibu rumah tangga, bahkan ada yang berperan sebagai orang tua tunggal, jelas Isnaniah. Dia menekankan bahwa selain menafkahi keluarga, para orang tua juga memiliki peran besar dalam pembentukan karakter dan perlindungan anak. Polisi melakukan pendalaman motif penyerangan dan pengerusakan fakultas di kampus Universitas Negeri Makassar, UNM, Parangtambung, yang mengakibatkan sejumlah kaca ruang kuliah pecah dan 5 motor hangus terbakar. Sementara kita lakukan penyelidikan, kita lakukan pendalaman apa motif dari kejadian ini, kata Kapolsek Tamalate, Kompol Syarifuddin, Kamis 6 November. Diketahui, aksi penyerangan diduga dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, MIPA, ke Fakultas Teknik UNM Parangtambung, pada Rabu 5 November sore. Syarifuddin mengatakan, setelah menerima laporan adanya penyerangan tersebut pihaknya langsung ke lokasi dan melakukan penyisiran di setiap sudut kampus, lalu melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, hingga menemukan adanya 5 motor yang hangus terbakar. Di Fakultas MIPA ada kaca yang pecah. Karena tadi kalau kita lihat videonya itu mereka menyerang dari MIPA masuk di teknik. Masuk di area Fakultas MIPA itulah roda 2 sebanyak 5 yang terbakar, ungkapnya. Meski demikian, kata Syarifuddin situasi di kampus tersebut telah terkendali. Ia juga mengaku pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan pihak keamanan dan internal kampus, agar peristiwa tersebut tidak terulang. Imbauan kita itu sebenarnya setiap kami komunikasi koordinasi dengan pihak kampus yang ada di sini. Dekan-dekan fakultas, kami selalu menyarankan kalau sudah tidak ada perkuliahan lagi khususnya pada malam hari, sudah ditutup saja pintu di depan,